kita kembali mengkaji kitab fikih yang didasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pola pengambilan hukum Imam Syafi'i dan ulama madhab Syafi'i. Al-Fiqhul Manhaji ada madhabil Imam Syafi'i. Kita baru mulai ada di kitab sholat, masih pendahuluan berkaitan dengan sholat. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Hikmah diwajibkannya sholat. Hikmah yang pertama sudah kita pelajari. Jadi tujuan utama sholat adalah untuk menyadarkan kita manusia siapa kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita Abdullah, Allah ma'bud kita. Allah Tuhan yang harus kita sembah. Kita sebagai hamba, Allah ma'budnya. Ketika seseorang menyadari perintah sholat, dia berangkat, dia kerjakan sholat, itu dia sedang akan menghambakan diri kepada Allah. Hamba yang paling mulia, hamba Allah. Yang paling hina, hamba setan, hamba hawa nafsu. Setiap perintah setan, perintah nafsu dituruti. Perintah Allah sebaliknya diabaikan, dia itu hamba hawa nafsu. Paling mulia hamba Allah, paling hina hamba setan. Jadi hikmah sholat yang pertama untuk menyadarkan kita manusia bahwa kita ini hamba Allah. Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Yang kedua yang juga sudah kita pelajari, hikmah sholat adalah untuk menyadarkan diri kita manusia bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan secara hakiki, yang tidak ada yang bisa memberikan nikmat secara hakiki kecuali Allah. Apa yang ada dalam keseharian kita, kita aman karena ada satpam segala macam, itu semua sebab. Kita dapat rezeki karena kita kerja kantoran, punya pensiunan tiap bulan, itu sebab. Musababnya yang menjadikan sebab itu memberi hasil alias musabab itu Allah. Walaupun kita sudah berusaha banting tulang untuk dapat rezeki, itu sebagai sababiah. Kalau Allah tidak musababkan itu sebagai jalan rezeki, kita nggak bakalan kita dapat rezeki. Atau sebagai kerja kantoran, pada akhirnya tanggalnya kita dapat gaji, katakanlah ditransfer lewat bank, kita ambil ke bank. Ketika Allah nggak berkehendak memberikan kita rezeki, boleh jadi ada hamba Allah yang jahat tahu, nah ini mau ngambil nih Pak Haji nih, gajinya 50 juta nih, udah diincar, dirampas. Kita pertahankan, tangan kita dibacok, putus. Rizki yang sudah kita bayangkan melayang, justru nikmat Allah tangan dikurangi. Jadi semua yang kita jalani dalam kehidupan ini semua cuma sababiyah, cuma sabab-sabab saja. Musababnya Allah. Musabab artinya yang menjadikan sebab itu
itu memberikan hasil. Kita ikhtiar, olahraga, pola istirahat, pola makan kita baik, itu sababiyah untuk supaya kita sehat. Apakah sebab-sebab yang kita lakukan untuk sehat itu memberikan hasil atau tidak? Musababnya Allah. Jadi hikmah sholat yang kedua untuk menyadarkan kita bahwa hakiki yang memberikan pertolongan, yang memberikan nikmat cuma Allah, yang memberikan keamanan cuma Allah, yang lain cuma sebab-sebab tok. Itu kita ulang-ulang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kepadamu ya Allah aku menyembah, dan cuma kepadamu aku minta pertolongan. Minta pertolongan untuk keamanan kita pada Allah, minta pertolongan untuk rezeki kita pada Allah, minta pertolongan supaya anak kita nurut pada Allah. Tapi semua sebab-sebab harus kita jalankan. Itu bahasa sama-sama minta tolong. Pak Satpam tolong ya, aku mau pergi ke Medan, rumahku jaga. Sama-sama minta tolong, tapi hakikatnya beda. Kita minta tolong pada Allah itu hakiki, minta tolong pada Satpam cuma sebab-sebab tok. Ya baik, siap, aku amankan rumah Bapak. Ketika Allah tidak berkehendak memberikan hasil dari sebab yang dia lakukan, boleh jadi justru dia lagi perutnya mules, dia ke WC, ada orang jahat masuk ke rumah kita. Sangat gampang bagi Allah. Itu hikmah sholat yang kedua, untuk menyadarkan kita bahwa hakikatnya yang memberikan nikmat, yang memberikan keselamatan, yang segala macam itu cuma Allah, bukan yang lain. Nah, hikmah sholat yang ketiga, salisan ayyattakhidal insanu minha sa'ata taubatin. Adanya kewajiban sholat sehari 5 waktu itu agar kita manfaatkan waktu-waktu sholat itu sebagai momen, sebagai kesempatan untuk kita taubat. Nah itu Rasul ngajarin sederhana, selesai sholat astaghfirullahaladzim. Sederhana. Berapa kali Rasul perintahkan? Nggak ada perintah Rasul. Bahwa Rasul dalam hadis istighfarnya cuma 3 kali, bukan berarti lebih dari 3 kali nggak boleh. Kalau ada pengajian istighfar yang diajarkan Rasul selesai sholat 3 kali, bacaannya pun cukup astagfirullah, astagfirullah, lebih dari itu bid'ah. Ini orang yang ngomong seperti ini dia nelaahnya terlalu sempit. Kenapa Rasul tidak contohkan istighfar 1000 kali? Karena akan memberatkan umat. Nanti umat merasa nggak enak. Rasul aja istighfarnya 1000 kali, kok aku cuma sekian kali. Rasul contohkan yang paling ringan, bukan berarti ketika kita ngerjain lebih dari itu bid'ah, bukan. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul menegaskan, faida amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ini orang kalau ngaji fikih tapi nggak melalui usul, langsung hadis disimpulkan, nggak melewati usul fikih, akan menjadi seperti itu. Tuh lihat hadisnya, Rasul selesai sholat istighfarnya cuma 3 kali. Istighfarnya pun cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika ditambah-tambah bid'ah. Ini dia tidak ngaji usul fikih. Cuma melihat satu hadis itu lupa dengan hadis yang lain. Bukhari Muslim, fa idza amartukum bisyai'in, jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Rasul contohkan 3 kali, artinya minimal masa iya sih sibuk-sibuknya kita nggak bisa selesai sholat istighfar 3 kali, terlalu amat. Bukan berarti harus 3 kali, lebih dari itu nggak boleh. Kita mampu 7 kali, silahkan 7 kali. Tapi jangan pula selanjutnya kita ajarkan, pokoknya selesai sholat kamu harus istighfar 50 kali. Ini yang nggak boleh nih. Rasul aja tidak menghitung-hitung kok. Cuma minimal kerjakanlah istighfar itu 3 kali.
Minimalnya lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu batas minimal. Ingat perintah Rasul, jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Jadi tidak selalu mengerjakan sesuatu harus seperti yang dikerjakan Rasul. Tidak. Jadi yang Rasul perlihatkan di depan umat itu minimal yang pasti umat beliau mampu. Tapi ingat perintah Rasul tadi, jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, kerjakanlah semampu kamu. Kalau toh kita biasakan misal di tempat kita istighfar habis sholat 7 kali, nggak masalah. Itu nggak menyalahi hadis Rasul. Ketika ada yang bilang istighfar 7 kali bid'ah, yang mengatakan bid'ah itu yang bid'ah. Bahkan 7 kali itu masih terlalu rendah. Rasul perintahkan semampu kamu. Kita mampu lebih dari 7 kali. Kenapa dirutinkan sekian kali? Karena kita ingat hadis Rasul yang lain. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Hadis sahih. Sebaik-baik umur perkara amalan yang istiqomah meskipun sedikit. 7 kali, 100 kali enggak rutin, 3 kali rutin, itu lebih baik. Sebenarnya dari Allah ya kewajiban. Jadi hikmah sholat yang keberapa yang tadi? Ketiga, agar kita manusia menjadikan waktu saat kesempatan kita sholat itu sebagai waktu untuk kita taubat. Amma yakunu qad iktarafahu minal asam. Di mana kita sebagai manusia tidak tertutup kemungkinan dalam keseharian kita terjerumus melakukan berbagai jenis perbuatan dosa. Sebagai manusia pasti tidak tertutup kemungkinan kita terjerumus melakukan perbuatan dosa. Idil insanu mu'arradun fi sa'ati yaumihi wa lailihi likasirin minal ma'asil lati qad yash'uru biha wa qad la yash'uru. Karena manusia itu dalam kesehariannya pagi, siang, sore, malam dia berhadapan dengan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam perbuatan dosa yang kadang dia ngerasa melakukan kemaksiatan dan dosa itu, tapi lebih sering lagi tidak ngerasa. Kita berangkat dari rumah ke mushola atau ke masjid, di jalan lihat orang auratnya nggak tertutup. Begitu lihat aurat, kita perhatiin dia jalannya kemana, dosa nggak itu? Begitu ngeliat langsung lengos, itu nggak dosa. Tapi kalau sempat kita tetap bertahan melihat sampai beberapa meter dia jalan, itu sudah dosa. Kan kita melihat nggak ada nafsu, nggak ada, kita udah tua. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditutup, kita lihat walaupun nggak ada nafsu segala macam, itu tetap dosa. Jangan alasan nggak ada nafsu, aku udah tua, nafsuku udah lemah, kamu telanjang di depanku juga nggak apa-apa. Itu setan yang ngomong itu. Sebaliknya, ketika sesuatu sudah ditutup, tapi kita lihat, kita bayangin di dalamnya muncul nafsu, itu juga dosa. Jadi walaupun tidak ada nafsu, tidak ada hasrat, ketika yang kita lihat itu sesuatu yang wajib ditutup, dosa. Sebaliknya, ketika yang kita lihat itu sesuatu yang sudah tertutup, kita lihat nggak dosa. Ketika ada nafsu karena bayangin di dalamnya gimana-gimana, itu dosa.
Jadi sebagai manusia kita sering dihadapkan dalam keseharian kita pagi, siang, sore, malam menyaksikan kemaksiatan yang kadang kita nggak ngerasa, kadang kita sadar. Adanya perintah sholat, fatakunu sholatuhu al-mutaqarraratu bainal hini wal akhar tadhiran lahu min tilkal ma'asi wal awzar. Adanya kewajiban sholat dari satu waktu-waktu yang lain itu tadhiran lah, untuk mensucikan kita min tilkal ma'asi wal awzar, dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa itu. Jadi ini hikmah sholat, fungsi sholat diantaranya untuk melebur dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita. Bahkan di satu hadis sahih Rasul mengumpamakan sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai mengalir deras. Setiap kali dia mau pulang ke rumah pasti melewati sungai itu. Sehari 5 kali dia melewati sungai itu. Harus renang di sungai. Hadisnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalus sholawatil khamsi. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti sholat yang berfungsi untuk melebur dosa cuma sholat wajib atau semua sholat? Kalau kita tek hadis ini kita perhatiin, berarti cuma sholat wajib. Masalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu, bukan sholat-sholat yang lain. Kama salin nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum, seperti sungai yang mengalir deras, airnya berlimpah di depan pintu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marratin, kalian setiap hari mandi di sungai itu 5 kali. Kata Al-Hasan, maksud hadis ini, ketika kita habis melakukan berbagai aktivitas, ada daki kotor di tubuh kita, sehari mandi 5 kali di air sungai yang airnya bening banget, airnya deras mengalir, apakah masih tersisa kotoran di tubuh kita? Tentu bersih. Nah, kotoran yang dimaksud sudah tentu dosa. Dengan sholat, dosa kita akan terhapus sebagaimana orang yang tubuhnya berdaki sehari mandi 5 kali. Bahwa sholat menghapuskan dosa, di hadis yang lain ada. Hadis tadi riwayat Imam Muslim 1555 dan Imam Ahmad. Di hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang airnya deras mengalir ada di depan pintu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marratin, kalian mandi di air sungai yang jernih itu sehari 5 kali. Pertanyaan Rasul, hal yabqa min daronihi syai'un, kira-kira dakinya itu masih tersisa atau bersih? Kalau para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, ya Rasul, sudah tentu daki tubuhnya akan bersih. Sehari mandi 5 kali. Qala, lantas Rasul pun menegaskan,
Fadzalika masalus sholawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan untuk keberadaan sholat 5 waktu. Yamhullaha bihinnal khotoya. Dengan sholat 5 waktu itu Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Yang ini hadis riwayat Imam Muslim 1554 depan belakang dengan hadis yang tadi. Yang tadi Imam Muslim 1555. Yang ini selain Imam Muslim juga Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tahu kualitas sholat seseorang tidak sama satu dengan yang lain. Dengan kualitas sholat yang tidak sama, apakah bersihnya dari dosa itu sama? Sudah tentu nggak sama juga. Sama halnya dengan orang mandi. 2 orang sama-sama habis main lumpur. Main lumpur katakanlah 1 jam, habis itu berjemur panas. Selanjutnya mandi. Yang satu mandinya cuma diguyur, yang satu diguyur disabunin. Hasilnya sama atau beda? Pasti beda. Ketika ada orang yang ketiga, dia diguyur, disabunin, diguyur lagi, terus digosok-gosokin, diguyur lagi, beda lagi. Demikian juga sholat sebagai pembersih dosa. Bagaimana pelaksanaan sholat itu akan menentukan bagaimana bersihnya dosanya itu. Tambah lagi jenis dosanya. Sama halnya orang mandi, ketika debu itu baru nempel, diguyur doang langsung lepas. Ketika debu itu udah berhari-hari, udah lengket seolah-olah jadi kulit yang semula putih mulus jadi hitam. Misal, nggak cukup cuma diguyur mandinya. Kalau perlu harus pakai air hangat, air setengah panas biar ngelotok. Bagaimana dosa kita, bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu kita, itu menentukan hasil terhapusnya dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita dosa yang enteng, dosa kecil, sholat kita kualitasnya bagus banget, syarat rukunnya kita perhatikan seutuhnya, bacaannya pun kita pelajari sebaik-baiknya, kehusuannya pun kita upayakan. Nah, yang seperti itu dosa kita sudah pasti habis, ditambah sisanya kita akan semakin bercahaya. Jadi fungsi sholat mengelabur dosa, menghapuskan dosa. Ketika orang itu sudah nggak punya dosa misal, tapi sholat terus, itu akan sebaliknya nanti akan menjadi makin bersinar tubuhnya. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Itu hikmah sholat yang ketiga. Sebagai momen waktu buat kita taubat dari segala dosa kita, agar selanjutnya dengan pelaksanaan sholat itu Allah lebur, Allah hapus dosa-dosa kita. Lalu berikutnya yang keempat, hikmah sholat. Antakuna godaan mustamirran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbihi. Salat itu hikmahnya sebagai nutrisi yang berkelanjutan untuk akidah keimanan kita kepada Allah. Orang yang beriman, dia sudah beriman dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ketika selanjutnya dia nggak melaksanakan sholat, ibarat nanam pohon, bibitnya cakep. Begitu ditanam, nggak pernah disiram sama sekali. Secakep apapun bibit ketika nggak disiram, pasti akan meranggas lalu mati. Nah, hikmah sholat sehari 5 waktu itu sebagai nutrisi, sebagai makanan untuk akidah keimanan kita kepada Allah, agar akidah kita itu semakin menguat, semakin mantap.
Fa inna mulhiyatid dunya wa wasawisi syaitani min sya'niha an tansal insana hadil aqidah. Karena kesibukan duniawi ditambah bujuk rayu setan itu bisa menjadikan manusia lupa dari akidahnya. Wa in kanat baghrusatan fi qalbihi, meskipun pada mulanya akidah itu sudah tertancap kuat dalam hati, ketika selanjutnya tidak pernah dikasih nutrisi, nggak pernah dikasih vitamin, makin lama akan semakin lemah. Fa idza istamarra fi nisyanihi bisababin syarafihi ila dajijil ahwa'i wasyahawat wal asdiqa tahawwala al-nisyan ila juhudin wa ingkarin. Ketika manusia lupa, dalam dirinya ada akidah, tapi selanjutnya dia kok nggak sholat, nggak laksanakan perintah-perintah Allah. Ketika dia lupa, lupanya kok berkelanjutan karena kesibukan dengan dunia, memperturutkan hawa nafsu, maka yang semula sekedar lupa akan berubah. Boleh jadi selanjutnya nggak lupa, tapi dia justru menentang dan mengingkari akidah itu. Penulis kitab ini mengumpamakan kasyajarati seperti pohon allati qata'an halma, pohon yang semula subur tapi selanjutnya terhenti, tidak lagi disiram. Tadbulu hinan minaz zaman, pasti pohon itu selanjutnya akan layu, pasti. Summa yatahawwalu dubul ila mautin, dari semula layu, ketika terus aja nggak segera diberi nutrisi, nggak beri siraman, dari semula layu pasti selanjutnya akan mati. Wa tatahawwala syajaratu ila hatabin yabisin, dan pada akhirnya pohon yang semula subur sebab nggak dikasih siraman terus menerus, akhirnya dia jadi pohon yang kering. Demikian juga keimanan. Orang baca syahadat sebagai muslim itu keimanan paling dasar. Ketika kecilnya dia rajin ngaji, rajin sholat, itu keimanan yang sudah mulai tumbuh, mulai subur. Ketika selanjutnya dia masuk dunia kerja, dia sibuk ini itu, selanjutnya nggak pernah lagi ibadah. Ibarat pohon yang subur, selanjutnya siramannya di stop. Pohon itu akan layu, dan pada akhirnya ketika masih terstop juga dari siraman, pada akhirnya pohon itu akan mati. Walakinal muslimu, sebaliknya seorang muslim itu idza ma sabara 'ala shalah, ketika dia tekun ngerjain sholat, bagaimanapun kualitas sholatnya, ketika dia tekun, dia istiqomah, kanat godaan li imanihi, ketekunannya mengerjakan sholat itu menjadi ibarat siraman buat pohon. Meskipun kualitas sholatnya apa keadaannya, sebagai orang awam dia nggak ngerti arti bacaan sholatnya, tapi dia tekun, berangkat ke masjid jauh-jauh, insya Allah dengan ketekunannya melaksanakan sholat itu, pohon keimanannya dalam hati akan tumbuh subur. Tinggal selanjutnya ditambahin ilmu, pohon tumbuh subur pasti berbuah atau tidak? Belum tentu. Paling gampang coba tanam duren, kita siram tok subur, belum tentu buah. Ada ilmu bagaimana supaya pohon duren berbuah. Ada di bekas rumah dinas wali kota, wakil wali kota, pohon duren udah tua, udah tinggi, nggak pernah buah karena cuma ditancapin, disiram. Ketika orang rajin sholat ke masjid, dia awam, pohon keimanannya subur.
Ketika ditambahi dengan ilmu, dia makin luas ilmunya, makin paham keislamannya, suburnya nggak sekedar subur, nanti akan berbuah. Boleh jadi selanjutnya akhlaknya menjadi lebih baik, sifat pelitnya hilang, terkikis menjadi dermawan. Jadi ketika seorang muslim itu istiqomah mengerjakan sholat, keistiqomahannya mengerjakan sholat, bagaimanapun kualitas sholatnya, itu kanat godaan li imani, itu menjadi nutrisi untuk keimanannya. Ketika keimanannya sudah dikuatkan dengan selalu disiram seperti itu, ibarat pohon yang disiram, rutin siramannya, meskipun cuaca sangat panas, pohon itu akan bertahan. Demikian juga pohon keimanan, ketika rutin disiram dengan melaksanakan sholat, kuat keimanannya, walaupun godaan jin, setan, segala macam tipuan dunia nggak berhenti, itu seolah walam ta'ud qadiratan ala id'afil iman. Itu setan iblis nggak akan mampu melepaskan keimanannya. Sebaliknya keimanan yang tidak pernah dikasih nutrisi, nggak pernah disiram, nggak pernah dia melaksanakan sholat, itu buat iblis sangat mudah untuk merapuhkannya. Sangat mudah. Jamaah dan Allah wa ajma'in. Banyak ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya, mereka memberikan statement pandangan mereka tentang keimanan. Di antaranya sahabat Abu Darda, kata beliau, al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan seseorang itu bisa naik turun. Ini disepakati oleh para sahabat, nggak ada yang menentang sahabat. Itu bukan hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan seseorang itu bisa naik turun. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Keimanan itu pertanda-tandanya bisa dilihat dari perbuatan dan ucapan. Dan keimanan itu naik turun. Maknanya yazidu bit ta'ah. Dengan ketaatan iman akan naik, akan semakin subur, semakin kuat. Wa yanqusu bil maksiati, sebaliknya iman itu akan menjadi lemah dengan kemaksiatan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. 1 menit lagi isya, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana dengan sholat, hukumnya sholat berjamaah, dengan hukumnya sholat berjamaah, atau juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib bisa menghapuskan dosa-dosa itu ketika sholat itu dikerjakan sendiri minimal. Walaupun dikerjakan sendiri, sholat wajib bisa menghapuskan dosa. Tadi saya ibaratkan orang mandi kualitas mandinya beda. Ketika sholat wajibnya dikerjakan berjamaah, dia jalannya jauh, ini ibarat mandi kualitas istimewa yang akan lebih banyak dosa yang terhapus. Jadi sholat wajib sendiri itu bisa menghapuskan dosa. Lebih-lebih ketika kualitas pelaksanaannya meningkat. Meningkatnya kualitas pelaksanaan, di samping penghayatannya iya, terus dia laksanakan secara berjamaah, jamaah di masjid yang jamaahnya banyak, lokasi masjidnya juga jauh, itu kualitasnya akan semakin tinggi. Semakin tinggi kualitas sholat wajib kita, dosa yang terhapus akan semakin banyak lagi.
Jadi hukum sholat berjamaah madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Mayoritas ulama madhab 4, sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Di antara ulama madhab Syafi'i ada yang berpandangan fardu kifayah. Kalau di satu wilayah nggak ada sama sekali yang sholat berjamaah di masjid atau musola, seluruh penduduknya dosa. Kalau sama sekali nggak ada. Nah, ada sebagian ulama madhab Hambali yang berpandangan sholat berjamaah wajib. Jadi jika disimpulkan hukum sholat berjamaah itu sholat 5 waktu, ada yang berpandangan wajib, sedikit ulama, mayoritas berpandangan sunnah muakkadah, ada juga pandangan ketiga jumlahnya nggak sebanyak sunnah muakkadah, berpandangan fardu kifayah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu